Sadar hukum. Sadar adalah tingkah laku perbuatan manusia di mana manusia itu melakukan tindakan tanpa adanya tekanan, tanpa adanya paksaan. Itu yang disebut dengan sadar. Sedangkan hukum adalah sebuah peraturan di mana seseorang itu dalam melakukan tindakan dan melakukan tindakan itu semuanya itu berdasarkan aturan. Itu adalah dasar dan aturan. Negara kita adalah negara hukum, negara yang menjunjung tinggi tentang norma-norma kehidupan, di mana norma-norma kehidupan ini adalah aturan-aturan yang dibuat untuk dilaksanakan dan dilakukan oleh warga negara agar terciptanya masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Oke, sadar hukum sendiri itu mempunyai makna seseorang itu melakukan tindakan atau perbuatan sesuai dengan peraturan-peraturan. Kalau kita sebagai masyarakat atau sebagai warga negara, tentu saja kita akan melaksanakan peraturan-peraturan sesuai dengan kebijakan pemerintah kita yang telah dikeluarkan. Tindakan yang seperti apa? Contohnya, ketika seorang siswa dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan peraturan sekolah. Selalu berangkat tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan ketika ke sekolah, akhlak dan sopan santun yang terjaga baik dengan guru ataupun dengan teman. Itu semuanya berupa adalah aturan atau norma-norma hukum. Siswa-siswi baru SMK Banjar Mandiri yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup itu di negara hukum, negara yang menjunjung tinggi tentang norma-norma kehidupan. Tentunya kita sebagai pelajar, kita hendaknya harus sadar atau harus berupaya bagaimana di kalangan kita sebagai siswa mampu memahami dan merealisasikan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini ada beberapa penjelasan pengertian tentang pengertian hukum yang perlu diketahui oleh kita semua. Yang pertama adalah hukum sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, hukum sebagai kaidah. Yang ketiga, hukum sebagai tata hukum. Dan yang keempat, hukum sebagai petugas hukum. Yang selanjutnya ada hukum sebagai ketentuan dari penguasa. Yang keempat, yang selanjutnya hukum sebagai proses pemerintahan. Dan yang kelima, hukum sebagai pola perilaku atau perikelakuan. Terus yang selanjutnya hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Pada bukunya Surjono Sukanto dijelaskan bahwa ada beberapa indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum. Yang pertama adalah pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. Yang kedua, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum. Dan yang ketiga, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Dan kelima, pola-pola perilaku atau perilakuan hukum itu sendiri. Setiap indikator yang telah tadi Bapak sampaikan di atas itu menunjukkan pada tingkat kesadaran hukum tertentu, mulai dari terendah sampai yang tertinggi. Sedangkan Zainuddin Ali menyampaikan dalam bukunya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum, yang pertama adalah tentang pengetahuan hukum itu sendiri. Yang kedua adalah tentang pemahaman hukum. Yang ketiga, penataan hukum. Nah, dalam penataan hukum itu sendiri, seorang warga masyarakat menaati hukum karena ada beberapa sebab. Yang pertama, karena takut karena sanksi.
Jadi biasanya orang tersebut ketika melakukan sebuah tindakan hukum atau peraturan, itu biasanya takut kalau dia melanggar maka akan terkena sanksi. Sanksi ini menurut Zainuddin Ali. Yang kedua, penyebab seseorang itu melakukan tindakan atau kesadaran hukum yang kedua adalah untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, antara atasan dengan bawahan tuh. Terus yang selanjutnya untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya. Berarti manusia hidup juga ada peraturan atau ada aturan norma-norma yang harus dijalani oleh manusia. Di antaranya dengan sesama manusia, ketika kalian berkawan, kalian mempunyai teman atau sahabat, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah, itu akan memiliki peran. Dan bagaimana cara etika kita berkawan, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan mereka, bagaimana cara berkomunikasi, itu ada tata caranya masing-masing. Terus yang selanjutnya juga ada karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nah, ketika hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, maka seseorang itu akan menyadari bahwa ketika dia melakukan sesuatu itu memang harus seperti ini dan memang harus kita lakukan karena ini sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Contohnya, ketika dia beragama Islam, maka dia akan melakukan kegiatan atau berperilaku seperti nilai-nilai keagamaan yang memang disampaikan dalam beragama. Contohnya berakhlakul karimah, saling menghormati, tolong menolong dan sebagainya. Yang selanjutnya, hukum juga terjadi karena adanya kepentingan yang terjamin. Nah, dalam kepentingan yang terjamin ini, ketika kita melakukan namanya kerjasama, ini biasanya ada proses di mana seseorang antara satu pihak dengan pihak kedua itu ada proses yang memang disepakati. Itu namanya hukum. Kalau dari salah satu pihak ada yang melanggar, itu namanya mereka tidak menyadari tentang kesadaran hukum. Tapi kalau namanya bekerja sama, biasanya lebih cenderung dengan mereka menyadari tentang kesepakatan kerjanya atau mungkin kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya, Zainuddin Ali juga menyebutkan dalam bukunya yaitu tentang pengharapan terhadap hukum. Suatu norma atau hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui atau memahami dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah. Yang diharapkan di sini adalah penerapan hukum itu sendiri itu bukan hanya dijadikan sebuah slogan, tetapi harus dijadikan sebagai realitas kehidupan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga peraturan-peraturan yang telah dibuat, peraturan-peraturan yang ada, kita bisa melaksanakan sehingga terciptanya kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Oke, yang selanjutnya yaitu masa pelanggaran hukum di tingkat pelajar. Di tingkat pelajar itu sebenarnya ada beberapa pembagian. Kalau menurut hukum negara atau hukum pemerintah, jadi pada usia berapakah jika kita melanggar suatu hukum atau peraturan pemerintah, maka kita akan mendapatkan sanksi. Di sini Bapak akan menyampaikan tentang dari mulai rentang berapa tahun, usia berapa tahun kita nanti akan dikenai sanksi dengan adanya hukum yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.
Yang pertama ada beberapa tahapan perkembangan, yaitu masa usia prasekolah. Masa usia prasekolah itu usia 0 sampai 6 tahun. Ini artinya kalau kita bisa mencerna itu masih anak pendidikan anak usia dini. Yang selanjutnya juga ada masa usia sekolah dasar atau masa kanak-kanak. Usia dasar itu berarti sekolah SD. Itu antara 6 tahun sampai 12 tahun. Yang selanjutnya ada masa usia sekolah menengah atau sekolah menengah pertama. Itu usia antara 12 tahun sampai 18 tahun. Yang selanjutnya ada masa usia mahasiswa. Itu ada usia 18 tahun sampai 25 tahun. Masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat yang khasnya dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dan masyarakat orang dewasa. Masa remaja ditinjau dari rentang kehidupan manusia merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sifat-sifat remaja sebagian sudah tidak menunjukkan sifat-sifat masa kanak-kanakannya lagi, tetapi juga belum menunjukkan sifat-sifat sebagai orang dewasa. Masa remaja bermulai dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia mata secara hukum. Hukum pidana memberi batasan 16 tahun sebagai usia dewasa. Itu menurut pasal 45, 47 tentang KUHP. Anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih jadi tanggung jawab orang tua kalau ia melanggar hukum pidana. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu pun misalnya mencuri belum disebut sebagai kejahatan kriminal. Jadi kalau anak usia di bawah 16 tahun atau 16 tahun itu masih menjadi tanggung jawab orang tua. Dan ketika anak tersebut melakukan sebuah tindakan seperti mencuri, itu belum disebut sebagai tindakan kejahatan kriminal, melainkan hanya disebut sebagai kenakalan. Kalau ternyata kenakalan anak itu sudah membahayakan masyarakat dan patut dijatuhi hukuman oleh negara, dan orang tuanya ternyata tidak mampu mendidik anak itu lebih lanjut, maka anak itu menjadi tanggung jawab negara dan dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan khusus anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran hukum. Nilai, moral, dan sikap adalah aspek-aspek yang berkembang pada diri individu melalui interaksi antara aktivitas internal dan pengaruh stimulus eksternal. Pada awalnya seorang anak belum memiliki nilai-nilai dan pengetahuan mengenai nilai-nilai moral tertentu atau tentang apa yang dipandang baik atau tidak baik menurut anak tersebut. Nah, biasanya yang lebih dominan itu adalah dari segi faktor lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja atau seseorang itu sendiri. Dimana kalau kita tinggal di lingkungan yang insya Allah taat peraturan, kita pun akan mengikuti taat peraturan. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Terus semangat belajar. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita junjungkan tinggi dengan kesadaran hukum agar kita memperoleh kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.